Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak sedekah. Dan yang akan menjelaskan di sini adalah Nailil Fasihah, Dwi Septia, dan Gilang Fitrana. Baik, langsung saja. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun syarat yang dimaksud adalah telah mencapai batas minimal dan waktu 1 tahun, dan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan. Selanjutnya, infak. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 dijelaskan bahwa infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah. Yang selanjutnya, sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah. Adapun hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-materi, seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Yang selanjutnya adalah akuntansi zakat. Akuntansi zakat merupakan suatu proses pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang nantinya menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti muzaki, calon muzaki, pemerintah, masyarakat, mustahik, dan pihak lainnya. Adapun tujuan dari pencatatan akuntansi zakat infak sedekah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. Yang selanjutnya, laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan akuntansi zakat menurut PSAK 109 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neraca. Yang kedua ada laporan perubahan dana. Yang ketiga ada laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan atas apa yang telah disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas. Adapun isi dari catatan laporan keuangan itu ada gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya. Nomor 1. Jurnal untuk mencatat pinjaman dari Tuan Ali sebesar 10 juta rupiah yang diakui sebagai kewajiban jangka pendek yang menjadi tanggungan Amil. Jurnal kas Amil 10 juta rupiah pada hutang jangka pendek Amil 10 juta rupiah. Nomor 2. Jurnal penerimaan dana zakat sebesar 80 juta rupiah dan dana infak 50 juta rupiah dibuat dalam rekening penerimaan dana untuk masing-masing jenis. Jurnal kas zakat 80 juta rupiah pada penerimaan dana zakat 80 juta rupiah dan kas infak 50 juta rupiah pada penerimaan dana infak 50 juta rupiah. Nomor 3. Jurnal pembayaran sewa kantor di muka untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp2.400. Jurnal sewa dibayar di muka Rp2.400.000 pada kas Rp2.400.000. Nomor 4. Jurnal pembelian alat-alat tulis untuk keperluan lembaga sebesar Rp1 juta. Jurnal suplis alat tulis kantor
1 juta rupiah pada kas 1 juta rupiah. Nomor 5. Jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebesar 8 orang, yaitu Rp150.000, sehingga total seluruhnya adalah Rp1.200.000. Jurnal penyaluran fakir miskin Rp1.200.000 pada kas zakat Rp1.200.000. Nomor 6. Jurnal penyaluran dana zakat kepada orang yang kekurangan biaya perjalanan atau Ibnu Sabil sebesar Rp500.000. Jurnal penyaluran Ibnu Sabil Rp500.000 pada kas zakat Rp500.000. Nomor 7. Jurnal penyaluran dana zakat kepada orang mu'alaf sebesar Rp400.000. Jurnal penyaluran mu'alaf Rp400.000 pada kas zakat Rp400.000. Nomor 8. Jurnal pembukuan 2 rekening bank Syariah Iqtisaduna dengan nomor 01.01 untuk dana zakat dan nomor 01.02 untuk dana infak yang masing-masing disetor Rp5 juta. Jurnal Rek Iqtisaduna 01.01 Rp5 juta pada kas zakat Rp5 juta dan Rek Iqtisaduna Rp5 juta pada kas zakat Rp5 juta. Nomor 9. Jurnal pembukuan rekening bank konvensional yang disetor dan zakat sejumlah Rp1 juta. Jurnal Rek Bank Konvensional Rp1 juta pada kas zakat Rp1 juta. Nomor 10. Jurnal penyaluran zakat sebesar Rp10 juta untuk pendidikan dai. Jurnal penyaluran sabilillah Rp10 juta pada kas zakat Rp10 juta. Nomor 11. Jurnal penerimaan dana zakat dalam bentuk emas sebesar 80 gram dengan nilai Rp20 juta dengan rincian 80 dikali Rp250.000. Jurnal kas zakat Rp20 juta pada penerimaan dana zakat Rp80 juta. (12) Jurnal penyaluran santunan pendidikan sebesar Rp5 juta yang diambil dari dana infak. Jurnal penyaluran dana pendidikan sebesar Rp5 juta pada kas infak Rp5 juta. (13) Jurnal penyaluran dana zakat kepada seseorang yang memiliki hutang karena memenuhi kebutuhan pangannya sebesar Rp750.000. Jurnal penyaluran gorem sebesar Rp750.000 pada kas zakat sebesar Rp750.000.
14. Jurnal penyaluran dana infak sebesar 5 juta rupiah untuk inovasi Masjid Al-Ikhlas. Jurnal penyaluran untuk pembangunan sebesar 5 juta rupiah pada kas infak sebesar 5 juta rupiah. (15) Jurnal penyaluran dana infak sebesar Rp2.500.000 untuk pengadaan buku-buku cerita anak muslim bagi pengembangan TPA. Jurnal penyaluran untuk pendidikan sebesar Rp2.500.000 pada kas infak sebesar Rp2.500.000. (16) Jurnal untuk pencatatan undian dari bank konvensional sebesar 5 juta dan pembayaran bunga bank sebesar 50.000 yang dikategorikan sebagai dana non halal. Jurnal rekening bank konvensional sebesar 5.050.000 pada penerimaan dana non halal sebesar Rp5.050.000. Jurnal pemberian bantuan material untuk renovasi WC umum melalui mahasiswa KKN senilai Rp3 juta yang terdiri dari semen, pasir, dan batu dengan menggunakan dana non halal. Jurnal penyaluran dana non halal sebesar 3 juta terhadap rekening bank konvensional sebesar Rp3 juta.